Ya ikhwan, jadi ziarah kubur sunnah ya. Ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati, wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Dan ini sunnah Nabi. Tujuan dari ziarah kubur dua. Pertama mengingat akhirat, yang kedua mendoakan penghuni kubur. Kuburan yang kata mereka mengandung barokah, nggak ada dalam Islam. Kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Hendak. Yang dilarang adalah kuburan Nabi. Kuburan orang umum silakan antum ziarah tiap hari, nggak ada masalah. Ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Azan. Kan cukup dengan azan. Ada yang nggak cukup dengan azan. Beduk aja dia nggak bangun, apalagi azan. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam di Indonesia tercinta kita ini. Kalau ke makam Syekh di Tasikmalaya boleh nggak? Mau ngapain ke sono? Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Hendak. Yang dilarang adalah kuburan Nabi. Kuburan orang umum silakan antum ziarah tiap hari, nggak ada masalah. Ya ikhwan, jadi ziarah kubur sunnah ya. Ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Hendak. Yang dilarang adalah kuburan Nabi. Kuburan orang umum silakan antum ziarah tiap hari, nggak ada masalah. dan ini sunnah Nabi. Tujuan dari ziarah kubur dua. Pertama mengingat akhirat, yang kedua mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ya. Kowe kudu belo NU, kudu tetap NU, tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Maftuh menguatkan sanad itu dari Pak Atabik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Karena sama-sama tidak sabus sahabat, sama-sama ikromus sahabat, dan sama-sama bermadhab. Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Beliau mengkritik. Dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi, tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih, tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasyafah di
di makam Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah, ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia yang mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja mauludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun mauludan. Jadi belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu, bareng ngecek, waduh, sing tatonan ae mauludan. Tentang beduk. Supaya antum juga tahu, karena ini mengganggu benar ini. Karena ini alat bagian daripada alat musik ini. Disebutkan bahwa menabuh beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam. Karena beberapa alasan berikut ini. Beduk bukan dari agama Islam. Yang kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab. Dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam. Dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam. Sama sekali nggak pernah ada. Bahkan nggak ada ganjaran, nggak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk. Ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Azan. Kan cukup dengan azan, ada yang nggak cukup dengan azan. Beduk aja dia nggak bangun, apalagi azan. Jadi ulama dulu memahami itu tidak saklek, tidak kaku. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau ada dalil lain. Tidak ada yang mengharamkan beduk. Ya ayyuhalladzina amanu la tasna'ul beduk. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Zofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbak Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hashim. Cerita itu mukarror di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hashim datang seneng, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hashim. Jadi GR-nya Mbah Hashim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Ternyata keliru, kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran, dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga diantara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan.